Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ketemu di tutorial ubi cilembu. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang belum paham. Bagaimana sih cara ngopen ubi cilembu yang benar? Gimana sih ubi cilembu yang asli, ubi madu yang keluar madunya? Apa sih cirinya gitu ya? Terus kita bahas kali ini guys, yang lengkap selengkap-lengkapnya ya. Simak videonya sampai habis, oke? Yang pertama kita cari dulu guys, jenis ubi yang kita mau open, ubi madu. Kenapa ada namanya ubi madu dan ubi cilembu? Ubi cilembu sendiri ditanam di daerah Cilembu, Sumedang, Jawa Barat ya. Karena memang pertama kali ubi madu ditanam adalah di daerah Cilembu. Jadi namanya ubi cilembu dan sudah mempunyai hak paten ya guys. Adapun selain ditanam di Cilembu, namanya ubi madu saja guys, karena memang ubi jenis madu ini bisa ditanam di mana saja. Begitu guys, perkenalan pertama. Yang kedua adalah jenis ubinya. Jenis ubi yang layak ataupun yang wajar kita open adalah dari mulai TO dan TS. Ada di bawah TO dan TS yaitu Arben. Arben ini lebih kecil. Biasanya dipakai untuk produksi jenis makanan yang berasal dari ubi. Yang TOTS ini ukurannya sedang, bisa di oven dan tidak juga memalukan kalau untuk oleh-oleh. Ada yang di atasnya TOTS yaitu AB. AB ini cukup besar ya, cukup besar dan bisa dijual di rest area dan lain sebagainya. Karena memang sekilo isinya bisa 4, bisa 3 ataupun ada yang 2 gitu. Kemudian di atasnya AB ada super. Nah kalau super ini memang besarnya rata ya guys ya, dan sangat bagus sekali untuk di oven, dan juga kualitas serta kulitnya memang sudah disortir, betul-betul disortir. Kenapa sih ada jenis Arben, TO, TS dan juga AB ya, super juga ada? Karena ubi yang baru dipanen itu jenisnya macam-macam guys, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang. Nah masing-masing ini disortir sehingga dinamainlah sama tukang ubi. Oh yang kecil namanya Arben, yang sedang, yang besar, begitu guys ya. Jadi dimulai dari Arben atau Ares yang terkenalnya, terus TO sama TS, kemudian AB sama super. Kalau saya saranin sih, kalau buat yang di rest area jualannya pakai yang super, karena gedenya rata dan juga kualitas kulitnya, kualitas fisiknya itu bagus, tidak cacat gitu ya. Langsung kemudian setelah kita bahas ubi, jenis-jenis ubi tadi, kita bahas lagi guys, gimana sih mengenali ciri ubi cilembu ya. Ciri ubi cilembu itu dari kulitnya, tekstur kulitnya itu udah beda. Dari kulitnya itu halus, tidak kasar. Kalau kamu menjumpai ubi yang kasar ya, kemudian itu dipotong pakai pisau terasa alot, nah itu bukan jenis ubi cilembu ya. Kalau ubi cilembu itu mudah patah dan kulitnya halus sekali. Ketika dibelah itu warnanya kuning ya guys ya, warnanya kuning. Dan kalau jenis ubi cilembu ini tidak bisa disimpan di sembarang tempat ya, maksudnya tempat yang dingin, tempat yang panas itu tidak bisa, harus betul-betul sedang suhunya ya guys ya. Cara menyimpan ubi cilembu itu harus terkena sinar matahari, tapi tidak juga terlalu panas guys ya, maksudnya tidak langsung berbenturan dengan sinar matahari yang terlalu panas, dan nanti akan menjadikan ubi ini kering dan tidak bisa di-open ya. Cara menyimpannya di tempat suhu yang pas, yang kena angin-angin, tidak langsung terkena sinar matahari. Ya guys, nanti kalau misalnya kalian bisa menyimpan dengan baik selama 7 hari, selama 1 minggu, 2 minggu, itu dia akan bertunas. Bertunas ini mencirikan bahwa kamu bisa menyimpan ubi dengan baik ya guys ya. Nah, setelah kita pastikan bahwasannya ini adalah ubi cilembu, kita belah guys ya, kita kenalin dulu. Oh warnanya kuning, berarti ubi cilembu nih gitu. Kalau misalnya kalian beli secara online di bandar ya, di bandar itu bisa minta contoh, tolong dong difotoin di saat sudah dipotong gitu, warnanya kuning atau putih, dan tekstur kulitnya itu sangat tipis dan sangat mudah patah ubi cilembu itu ya.
gitu ya guys. Nah, cara menyimpannya harus terkena sinar matahari tetapi tidak secara langsung ya guys ya, harus terangin-angini. Adapun ubi cilembu yang jelek, ada jenis-jenis ubi cilembu yang ini ubi cilembu juga warnanya hitam, kulitnya ada. Itu ubi cilembu yang nanamnya mungkin terlalu banyak air ya guys ya. Jadi warnanya hitam kulitnya, tetapi ketika dibuka, ketika dipotong itu tetap warnanya kuning. Ini hati-hati nih, para pemula-pemula jangan sampai tertipu antara ubi madu dengan ubi biasa. Ini kalau ubi biasa tidak bisa diopen, walaupun berjam-jam dia akan tetap keras dan tidak enak dan tidak keluar madu. Tetapi kalau ubi madu yang warnanya hitam, itu walaupun warnanya hitam, dia ketika diopen dia keluar madu dan rasanya enak, karena hanya penanamannya dia di tempat yang banyak air ya, ataupun mungkin bekas nanam padi dia dijadikan kebun ubi gitu. Karena ubi ini adalah jenis salah satu tanaman yang susah ditanam juga karena airnya tidak terlalu banyak dan tidak kering juga gitu ya, harus di suhu yang agak dingin gitu ya guys ya. Nah, setelah kita kenalan jenis ubi, gimana sih cara ngopennya? Ini yang banyak sekali yang nggak bisa gitu cara ngopennya, sehingga nanyain, Mas berapa sih umur ubi yang harus diopen, saya kok keras terus gitu kan, keras terus, bantat dan lain sebagainya. Ini harus diketahui secara awal bahwasannya ubi cilembu itu tidak bisa diopen begitu dia habis dipanen ya. Dia habis panen banyak kita open nggak akan bisa, dia akan tetap keras ya, mengeras. Tetapi ubi cilembu harus didiamkan dulu, disimpan dengan yang baik, minimalnya 4 hari guys, saya tekankan minimalnya 4 hari. 4 hari pun ngopennya masih susah itu. Kalau bagus sih 7 hari ya, 7 hari itu udah pas banget, udah cocok banget buat di open. Ketika ubi cilembu sudah layu, sudah mulai ada tunas-tunasnya, itu di open tuh manis banget ya. Jadi pertama kali adalah kalian simpan dulu ubinya sebelum membeli ya. Kalau secara kalian beli online, dihitunglah dari pengiriman. Dari pengiriman itu misalnya 3 hari, 3 hari berarti tinggal nambahin 4 hari lagi nih kita open. Nah gitu, kayak gitu. Jadi begitu datang jangan langsung di open. Jadi kita kenalin juga ubi yang sudah layu sama ubi yang baru panen gitu. Kalau ubi yang baru panen itu kelihatannya seger banget, seger banget gitu ya, seger, dan ketika dipotong udah patah dan ketika digigit juga renyah gitu, enak, manis gitu, kayak gitu. Tetapi ketika ubi sudah disimpan 7 hari itu warnanya sudah berubah, sudah layu gitu ya, sudah layu, yang bekas-bekas luka-luka apa kena cucian, kena steam gitu kan, itu akan muncul hitam gitu. Tapi itu bukan suatu kendala, hitam itu hanya kulitnya saja yang luka gitu, dalamnya baik. Kayak gitu. Setelah kita simpan 7 hari, baru kita cari guys yang sudah layu-layu, kita pisahkan, kita potong ujung atasnya, kita potong ujung bawahnya ya, biar madunya bisa keluar. Ini sangat diperhatikan sekali ya, karena ubi madu akan keluar madunya jika nantinya dipotong. Ada juga jenis ubi madu ini kalau tidak dipotong guys ya, ujung bawah sama ujung atasnya itu nanti dia meledak guys ya, bisa meledak. Ubi di open bisa meledak, berantakan kemana-mana kayak gitu. Makanya kalian potong dulu jenis ubinya, jadi kalian bisa kenal nih, oh ubi yang lanas mana sih, ubi yang hanya luka kulitnya mana sih, ubi yang bisa di open mana sih, ubi yang boleng mana sih gitu. Kalian bisa mengenali dengan pada saat kalian memotong ujung atas dan ujung bawahnya. Oh, kalau kena lanas itu bintik hitam, bintik lubang-lubang kecil-kecil segede jarum itu banyak banget guys, banyak ya, itu kena lanas. Karena lanas itu mempunyai ujung kepala yang runcing ya, gigi yang runcing kayak gitu, sehingga lubangnya segede jarum kayak gitu, dan banyak itu pasti ke dalamnya terus dan tidak bisa di open, nanti rasanya pahit kalau kena lanas itu. Kalau bahasa Jawanya boleng ya, kalau di Indonesianya lanas. Lanas ini jenis binatang yang kecil yang memakan ubi, dan ubi ini kalau sudah dimakan lanas ini nantinya kalau di open menjadi pahit. Kayak gitu guys. Setelah kita potong, kita tata rapi, baru kita masukkan ke dalam oven. Oven ini juga ada yang manual dan juga ada yang
otomatis guys ya. Kalau yang manual itu hasil ovenannya kulitnya akan menghitam ya guys ya, akan menghitam dan kelihatan banget bahwasanya ubi ini layu, tetap layu gitu. Tetapi berbeda dengan pakai oven yang otomatis. Yang pakai otomatis ini kulitnya tetap warna kayak warna masih mentah gitu ya, seger gitu. Tetapi ketika dibuka hasilnya bener-bener luar biasa guys. Bagus banget kalau pakai oven otomatis. Makanya bagi-bagi pemula ini diusahakan membeli oven otomatis. Walaupun harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan oven yang manual, hasil ovenannya tidak mengecewakan dan insya Allah pasti mendatangkan banyak pelanggan ya. Karena rasanya beda banget antara oven manual dan oven otomatis. Oven otomatis kulitnya masih segar dan bisa dimakan dengan kulitnya juga guys ya, gitu. Nah, oven kita tutorialnya pakai oven otomatis dulu guys ya. Kita oven otomatis ada yang satu api, ada yang dua api. Kalau kalian pakai yang dua api atas bawah, kalian setel di suhu 250 derajat Celcius, yang atas juga yang bawah 225 derajat Celcius, 250 derajat Celcius ya guys ya. Kemudian kalau misalnya kalian pakai yang Getra otomatis, kalian nyalain dulu guys ovennya ya, nyalain dulu sampai dengan suhu 100-an lah ya yang. Kalau sudah suhu 100 baru dimasukkan ubinya ya guys. Kalau misalnya kalau dari awal dimasukin ubinya, si ubi ini akan berkeringat, mengeluarkan air banyak sehingga tidak bagus untuk di oven lagi. Makanya kalian memanaskan oven Getra ini sampai dengan minimal ya suhu 100 derajat Celcius baru dimasukkan ubinya. Setelah kalian masukkan ubinya guys ya, kita kasih timernya. Inilah keuntungannya kita pakai oven otomatis, kita pakai ada timernya dan juga suhunya stabil. Ketika ada di suhu 250 derajat dia akan mati dan kemudian menyala lagi, mengulangi lagi sampai 250 derajat. Jadi suhunya stabil dan hasilnya baik ya. Kita kasih waktu 2 kali 25 menit. Jadi 50 menit ya guys ya, cuma 50 menit. Itu dengan catatan umur ubi sudah 7 hari dari pemanenan. Ya, jangan sampai ubi masih seger langsung di oven. Ya. Setelah kita 25 menit pertama kita balik-balik ya guys ya. Balik-baliknya tidak usah terlalu dibalik banget atas bawah, kita cukup miring saja karena memang apinya atas bawah. Jadi bagian sampingnya yang belum ke oven ya guys. Jadi miring aja di baliknya. Kemudian kita masukkan kembali dan di oven kembali selama 25 menit kembali. Dan ini hasilnya guys. Hasilnya bagus banget dan memang dari oven otomatis ini kulitnya itu kayak masih mentah gitu. Tapi luar biasa, rasanya enak, manis dan panasnya itu tahan lama. Kayak gitu guys. Terus cara penyimpanan ubi yang sudah di oven, kalian bisa menggunakan styrofoam guys. Tapi tetap jangan langsung ke styrofoamnya langsung guys. Ya harus dikasih alas. Kalau aku sih pakai kayak gini guys ya. Kayak gitu. Terus kemudian kalian juga bisa pakai tremos. Tremosnya juga yang di bawahnya itu ada penampung airnya guys. Karena ketika ubi ini disimpan di dalam styrofoam ataupun di dalam tremos, dia akan mengembun dan mengeluarkan air. Ketika kalian tidak ada penampung airnya, yang bawahnya akan tercampur air. Begitu guys, demikian saja. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang misalnya masih belum paham, bisa di WA maupun bisa langsung di komen saja. Jangan lupa di subscribe guys ya. Terima kasih atas perhatiannya, subscribe-nya, like-nya, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Amin.